Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, fase dimana Sumeyaka Rinnegan itu bangkit, ia begitu marah ketika melihat sosok Otsutsuki pada Kawaki maupun Boruto. Serasa dia tuh punya dendam lama dengan para Otsutsuki kan. Nah ini ternyata makin divalidasi setelah bangkitnya para Ego Jubi tersebut. Jelas dong akan sangat menarik jika kita bisa menyaksikan mereka itu saling bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat nantinya, apakah Otsutsuki atau bahkan Ego Jubi. Kita tahu nih sebenarnya Jubi itu belum pernah seperti itu. Entitas yang pada zamannya menjadi sumber kekuatan dan pengembangan TK Otsutsuki kini akhirnya punya sesuatu untuk memberikan perlawanan balik, karena Quote sendiri memberikan cakranya tersebut melalui tanda cakranya itu yang notabene juga merupakan shinjutsu dari Shibai. Dari sana apa yang dilakukan Quote itu benar-benar menjadi bentuk kengerian nyata saat ini nih dalam dunia shinobi sendiri. Siapa sangka art Quote ini bakalan seseru ini dan berlanjut pada awak kening Jubi teman-teman. Nah bagaimana perbandingan pula mereka ini soal cakra keduanya yang jelas tak ada habis-habisnya itu. Jika kalian penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, salah satu bagian paling menarik tentang battle sengit nanti ya Otsutsuki versus Ego Jubi. Mereka tuh ibaratnya dua medan magnet yang saling tarik-menarik, awalnya dimanfaatkan salah satunya, namun mereka mendapati ego yang meluap-luap sehingga membuat sebuah evolusi terkhusus untuk Jubi itu sendiri. Bertanya apakah Otsutsuki itu masih lebih unggul sebagai pihak yang sering kali memanfaatkan Jubi untuk proses transformasi dan bertambah kuat itu, atau malah kebalikannya sekarang ini, justru Ego Jubi lah akan lebih unggul sebagai pihak yang menjadi sumber kekuatan besar dari Otsutsuki karena proses yang disebut sebagai tekad mereka. Nah kita telisik lebih dalam lagi ya. Pada dasarnya Otsutsuki yang sudah muncul sekarang ini dan memanfaatkan Jubi adalah Kaguya dan juga Ishiki. Namun di era ini Otsutsuki yang sudah muncul dan memperlihatkan superioritasnya selain klan cabang ada Kinshiki, Urashiki, Momoshiki, serta yang paling dianggap god adalah Shibai. Jelas mereka tak hanya alien parasit biasa nih. Kemampuan mereka sungguh di luar nalar sebagai kasta yang dianggap sangat tinggi, klan bangsa langit. Pihak Otsutsuki selalu melakukan tekad mereka untuk menumbuhkan pohon dewa yang ditanam di setiap planet. Akarnya itu akan menjulur dan menyedot setiap bagian layaknya nyamuk di kamar mandi. Lalu sebagai hasilnya buah itu akan menjadi genetika kekuatan super besar bagi seorang Otsutsuki untuk melakukan transformasi menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri. Proses itu bahkan bisa dilakukan berulang kali. Sempat dahulu ada pernyataan seperti ini. Sebenarnya ada berapa banyak sih Jubi di era shinobi sendiri? Bagaimana seorang Otsutsuki itu memilikinya? Apakah ya tiap Otsutsuki itu memiliki Jubi? Karena faktanya hanya Jubi di era Kaguya yang diekstrak oleh Hagoromo menggunakan Banbutsu Sozo untuk melahirkan 9 biju. Setelah itu tak diketahui lagi kan. Nah jika Jubi itu banyak, berarti akan ada yang terkuat dan juga terlemah dong. Apakah jika keseluruhan cakra Jubi itu digabungkan? Namun semua pemahaman kita berubah semenjak Ishiki itu menyembunyikan monster berekor 10 pula dan akhirnya menjadi momok menakutkan di era Boruto dewasa ini. Kenapa? Ya karena selepas Ishiki itu gugur kala itu, dia mewariskan tekadnya pada Quote sendiri untuk terus berevolusi, memberi makan Jubi dari Otsutsuki entah Boruto atau bahkan Kawaki, dan memakan buah dari pohon dewa tersebut, lalu jadilah yang terkuat di alam semestanya. Tapi gimana hasilnya? Ya parah teman-teman. Apa yang dilakukan Quote sendiri dengan tanda cakranya tersebut kemarin itu membuat Jubi sendiri malah berevolusi. Dia menjadi nggak sadar bahwa cakranya itu adalah shinjutsu dari Shibai loh. Pada dasarnya itu gini, keempat Jubi yang memiliki ego ini biasanya dianggap Sumeyaka versi lebih super dengan Rinnegan di matanya. Mereka juga muncul secara bersamaan dan serasa mengingatkan kita dengan gerombolan Penrikudo kala itu kan. Dan jika kita cermati lagi, perubahan tubuh mereka tuh seperti mirip Kawaki dan mengingatkan kita pada pecahan Jubi Kaguya kala itu yang bisa menjadi senjata. Nah maupun tangan-tangan yang tajam itu juga bisa mereka gunakan. Itulah yang ditampilkan dari Jubi Sasuke dan juga Bak kemarin itu.
Kemampuan manipulasi Jubi terbilang menarik teman-teman, karena dia seperti Zetsu dahulu yang bisa meniru bentuk orang lain pula. Siapa yang diserap menjadi pohon, maka akan menyerupai bentuk yang diserap tersebut. Nah, itu terlihat pula dari Jubi kopian Sasuke. Nah, kalau dari apa yang kita lihat, salah satu ego Jubi yang mirip dengan Jigen itu di belakangnya bahkan juga terdapat semacam tanda Rikudo seperti Naruto, Obito loh, Hagoromo dan juga yang lainnya. Nah, ini bakalan sekuat apa sih mereka itu nantinya? Dan informasi itu sudah sangatlah mengerikan seperti apa kekuatan dari ego Jubi sendiri. Baik Otsutsuki dan ego Jubi sendiri memiliki pasukan cakra yang sangat besar dong. Otsutsuki memanglah mengesankan dengan kekuatan Rinnegan yang bisa menyerap maupun mengendalikan Jubi itu sendiri. Tapi bagaimana jadinya jika Jubi itu juga memiliki Rinnegan sendiri seperti kasus Pain Rikudo kala itu? Wah, itu bakalan menjadi poin seru nih. Nah, jika battle itu terjadi, kita mungkin akan diperlihatkan sejarah-sejarah baru yang terbongkar. Apalagi di fase ini adalah momen yang tepat untuk Momoshiki bangkit dan memberitahukan informasi sesungguhnya tentang mereka itu. Dari mana Jubi itu berasal dan kenapa Jubi bisa memberikan seseorang kekuatan yang sangatlah luar biasa. Jelas ini akan menjadi sesuatu yang langka, pasalnya Otsutsuki sendiri di era ini tinggal menyisakan Momoshiki sendiri dan sebuah entitas yang kabarnya ada di dimensi yang lebih tinggi bernama Shibai Otsutsuki. Nah, untuk Shibai sendiri mungkin akan menjadi antitesis menarik untuk ego Jubi sendiri teman-teman, karena pasalnya mereka dibangkitkan dan dibentuk karena perantara Shinjutsu Shibai pula. Para ego Jubi ini bisa dianggap layaknya masih seorang bocah yang begitu penasaran terhadap sesuatu dengan sangat tinggi. Naluri mereka untuk berkembang, mengetahui keingintahuan yang meluap-luap itu mampu mengalahkan naluri alami mereka untuk memakan Otsutsuki tersebut. Sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka loh padahal. Oleh karenanya mereka juga tak mengejar Boruto yang kabur kala itu dan membiarkannya dahulu karena rasa penasarannya itu. Nah, keempat adalah ego Jubi ini akan mencari cara nih untuk memuaskan rasa haus mereka akan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka itu bisa mulai mempelajari sesuatu terkait dimensi Isshiki, tempat mereka dikurung sebelumnya, mempelajari para Otsutsuki yang dahulu pernah singgah di bumi, maupun mereka akan pelajari cara Otsutsuki itu berevolusi dan mencegahnya sehingga akan menjadi duel sengit pada nantinya. Di sanalah mereka juga pasti akan mengetahui bahwa di bumi sendiri sebelumnya juga telah ada kekacauan besar yang disebabkan oleh Akatsuki, Kara maupun Otsutsuki itu sendiri. Nah, karena hal itu kami rasa selain Otsutsuki, kemunculan para ego Jubi inilah yang kita anggap akan berpotensi membuat era Shinobi akan diambang akhir dan kehancuran kuno besar-besaran di masa depan itu terjadi saat Boruto menginjak usia 16-an tahun. Pertempuran antara ia dan Kawaki terjadi kala itu, ego Jubi juga akan menjadi antitesis menarik buat klan Otsutsuki itu sendiri. Siapa yang menang kala itu nanti nih? Nah, itu akan kita nantikan bersama-sama. Yang jelas salah satu di antara mereka akan menyebabkan kengerian fatal dalam dunia Shinobi itu sendiri. Otsutsuki tak akan semudah itu mengendalikan Jubi lagi. Nah, gimana bro teman-teman sendiri? Sepakat nggak tentang semua hal itu? Jadi cukup segitu ya kalau pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa terbaru duel Otsutsuki versus ego Jubi jika itu terjadi. Nah, jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.